Di awal film kita diperlihatkan para pemain basket wanita sedang merayakan kemenangan mereka dengan mengangkat pelatih Don Haskins. Suatu hari ketika pelatih Don Haskins sedang bermain basket dengan anak-anaknya, dia mendapatkan telepon dari Texas Western University. Universitas tersebut menawarinya melatih bola basket di kampus kecil di kota El Paso. Setelah itu Don Haskins bertemu dengan pihak perwakilan universitas. Di dalam pertemuan tersebut Dewan menginginkan Don Haskins melatih tim bola basket mereka. Namun pihak universitas tidak bisa memberi gaji besar terhadapnya dan sebagai gantinya dia akan diizinkan membawa semua anggota keluarganya untuk tinggal di kota tersebut dan kampus akan memberikan fasilitas asrama dan makan setiap hari di kantin. Mendengarkan penawaran tersebut, Don Haskins akhirnya setuju untuk melatih tim bola basket universitas tersebut. Di keesokan harinya pelatih Don Haskins bersama keluarganya berangkat ke El Paso. Sesampainya di kampus dia diantarkan oleh asistennya bernama Mo menuju asrama yang bakal ditinggalinya bersama keluarganya. Di sana dia bertemu dengan seseorang bernama Ross Moore pelatih kebugaran tim basket tersebut yang sedang membantu mempersiapkan asrama yang akan ditinggali oleh pelatih Don Haskins. Dan kemudian mau mengajak pelatih Don berkeliling lapangan untuk melihat para pemain basket universitas tersebut. Pelatih Don mengamati kemampuan dan potensi para pemainnya. Setelah melihat kemampuan para pemainnya dia meminta anggaran untuk merekrut pemain, namun mau mengatakan bahwa universitas ini memiliki anggaran yang terbatas dan akan digunakan untuk memperbaiki lampu di lapangan. Pelatih Don tidak patah semangat, lalu dia bertemu dengan pengurus universitas dan meminta anggaran untuk merekrut beberapa pemain. Namun Dewan Pengurus Universitas mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk merekrut pemain karena pihak universitas memiliki prioritas dalam cabang sepak bola. Sedangkan basket kurang mendapatkan perhatian dikarenakan prestasinya selama ini kurang bagus. Namun sebagai gantinya mereka akan merekrut pemain dengan iming-iming beasiswa di universitas tersebut bagi pemain yang akan direkrut di dalam tim. Meskipun solusinya kurang menarik akan tetapi pelatih Don berusaha mencari para pemain untuk memperkuat timnya. Di hari berikutnya dia mengunjungi lapangan basket di sekitar kampusnya dan mencoba merekrut pemain yang mempunyai potensi. Akan tetapi setiap pemain tersebut menolaknya karena tim basket Texas Western University hanya dianggap sebagai kelompok pecundang. Pelatih Don sangat frustasi dan dia ingin menyerah. Hingga dia melihat seorang pemain basket berkulit hitam yang sepertinya sudah mau diturunkan di lapangan oleh pelatihnya. Pemain tersebut sebetulnya sangat bagus dan mempunyai bakat, akan tetapi karena dia berkulit hitam sehingga dia mendapatkan diskriminasi oleh timnya. Pelatih Don tidak membuang kesempatan dan menghampirinya di ruang ganti pemain untuk menemuinya, dan pemain tersebut bernama Bobby Joe Hill. Pelatih Don menawari Bobby Joe beasiswa di Texas Western University asalkan dia mau bergabung di tim basket universitas tersebut. Namun Bobby Joe seperti pemain lainnya dia menolak tawaran tersebut dan dia ingin berhenti bermain basket dikarenakan dia selalu mendapatkan diskriminasi di tim manapun yang selalu dia bela dikarenakan dia seorang berkulit hitam. Pelatih Don mencoba meyakinkan Bobby Joe untuk mau bergabung dengan timnya. Setelah berhasil diyakinkan oleh pelatih Don akhirnya Bobby Joe mau bergabung dengan tim basket Texas Western University. Namun Ross dan Mo tidak setuju dengan pelatih Don untuk merekrut pemain berkulit hitam karena Dewan Universitas tidak akan suka karena akan menjadi pemicu rasisme. Akan tetapi pelatih Don mengabaikan keberatan Mo dan Ross dan melanjutkan rencana awalnya untuk merekrutnya. Kemudian pelatih Don memerintahkan Mo pergi ke New York untuk merekrut 3 pemain yang telah diincarnya, yaitu Neville Shedd, Willie Worsley dan Willie Cager. Lalu pelatih Don dan Ross bertemu dengan pemain berkulit hitam lainnya Harry Flournoy yang sedang bermain basket dengan temannya, akan tetapi upaya pelatih Don untuk mendekatinya tidak berhasil dan mereka memilih untuk lari dari pelatih Don. Akan tetapi pelatih Don tidak menyerah begitu saja, dan dia mengunjungi rumahnya, dan pelatih Don berbincang dengan ibunya Harry untuk membujuk putranya agar dia mau bergabung dengan tim basketnya. Dan dia menjamin akan mendapatkan beasiswa penuh di Texas Western University. Mendengar tawaran tersebut, ibu Harry menyetujui usulan tersebut dan ibunya langsung meminta Harry untuk bergabung dengan tim. Harry tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah ibunya. Pelatih Don tidak berhenti sampai di situ dan dia terus mencari pemain baru yang mempunyai potensi. Salah satu pemain yang berhasil direkrut adalah Orsten Artis. Berhasil merekrut banyak pemain berkulit hitam akhirnya pelatih Don Haskins ditegur oleh Dewan Universitas.
Karena dia telah merekrut 7 pemain berkulit hitam, akan tetapi pelatih Don tetap pada rencananya. Di sisi lain para pemain sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan di kampus. Ketika bertemu dengan pemain berkulit putih di kantin nampaknya tidak berjalan mulus. Mereka saling mengejek satu sama lainnya hingga terjadi keributan. Sehingga ibu kantin menelpon Ross untuk membubarkan keributan tersebut. Pelatih Don sudah merekrut banyak pemain, akan tetapi dia tidak berhenti dan masih merekrut pemain berkulit hitam lainnya yaitu David Latin. David tidak seperti pemain yang direkrut sebelumnya yang merupakan pemain amatir, dia merupakan pemain profesional yang sering diliput di koran. Ketika mereka hendak latihan saat di ruang ganti pemain Jerry Armstrong salah satu pemain berkulit putih mengatakan bahwa orang tuanya meminta dia untuk bekerja di ladang untuk membantu orang tuanya. Karena orang tuanya menganggap bermain basket membuang-buang waktu. Akan tetapi Jerry Armstrong menolak keinginan orang tuanya dan dia mempunyai keinginan dan mimpinya tersendiri. Di sisi lain petugas kebersihan meragukan kemampuan pelatih Don, karena dia adalah mantan pelatih bola basket wanita dan dia berbicara di depan semua pemainnya. Mengetahui hal itu salah satu pemainnya meremehkan kemampuannya dalam melatih. Mendengar pernyataan seperti itu dari salah satu pemainnya, pelatih Don menunjukkan cara dia melatih. Dan dia melatih timnya dengan keras, dan banyak dari mereka kelelahan. Dan pelatih Don menegur Neville Shedd karena dia tidak terlihat serius dalam latihan. Di malam harinya, Bobby Joe mengajak teman-temannya pergi ke bar. Akan tetapi David tidak mau pergi, dan David mengingatkan mereka bahwa besok pagi ada sesi latihan di pagi hari. Di bar Bobby Joe berkenalan dengan pelayan wanita yang bernama Tina, dan ternyata dia adalah teman satu kelasnya lalu kemudian mereka berpesta sampai pagi. Di keesokan harinya mereka kembali di sesi latihan, dan pelatih Don mengetahui yang mereka lakukan berpesta di bar semalam. Sehingga pelatih Don menghukum mereka semua termasuk David yang bahkan tidak ikut di bar semalam. Setelah mereka menyelesaikan hukuman mereka melanjutkan latihan, dan pelatih Don mengatakan bahwa dia ingin melatih mereka dasar bermain basket dan disuruh untuk fokus terlebih dahulu. Akan tetapi Bobby Joe merasa tidak senang dan menunjukkan skillnya sehingga pelatih Don memarahinya dan mengingatkan bahwa mereka harus memainkan permainan dengan caranya. Sementara itu Harry mengalami masalah dalam nilai akademisnya. Semua mata pelajarannya mendapatkan nilai rendah sehingga dia terancam tidak lulus ujian. Sehingga pelatih Don meminta Harry untuk meningkatkan nilainya dan belajar dalam waktu 2 minggu. Tidak sampai di situ pelatih Don juga memanggil ibu Harry untuk membantunya dalam belajar. Dengan cara seperti itu Harry berhasil memperbaiki nilainya. Kemudian pada sesi latihan selanjutnya, tanpa mereka sadari mereka sedang diawasi langsung oleh Dewan Universitas. Ketika mereka melihat pelatih Don telah banyak merekrut pemain berkulit hitam, mereka tidak menyukai caranya dan tidak setuju dengan cara dia melatih. Akan tetapi pelatih Don tetap dalam rencananya dikarenakan dalam beberapa hari akan ada kompetisi regional sehingga pelatih Don enggan untuk mengeluarkan para pemain berkulit hitam dari tim. Setelah latihan pelatih Don menghampiri Neville Shedd di kamarnya dan menyuruh dia keluar dari tim. Dikarenakan Neville tidak menunjukkan kemampuan dan cenderung takut dalam bermain. Ketika dalam latihan tim, Neville mencoba meyakinkan pelatih untuk diberi kesempatan. Dan pada latihan tersebut Neville membuktikan kesungguhannya bahwa dia bisa bermain maksimal. Bahkan saat dia bermain dia bertabrakan dengan David dan berdarah di mukanya. Ketika dia hendak mau diganti Neville bersikeras tetap ingin bermain dan dia menunjukkan dengan kesungguhannya, dia memakai helm football dan terus ingin bermain, daripada harus berbaring di ruang perawatan, dan itu membuktikan bahwa dia telah berubah sehingga pelatih Don memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari tim. Beberapa hari kemudian, hari kompetisi tingkat regional pun tiba. Di pertandingan pertama pelatih Don menurunkan 3 pemain berkulit hitam dan 2 pemain berkulit putih. Hal itu tentu membuat banyak orang yang kaget dan tidak sedikit yang tidak suka. Namun pemain yang diturunkan tidak mengecewakan penampilannya, dan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Di pertandingan selanjutnya, mereka mengalami kesulitan yang mereka hadapi adalah tim Iowa, tim peringkat 4 nasional. Texas Western University tertinggal di kuarter pertama. Bobby Joe sangat kecewa dengan hasilnya. Bobby Joe meminta untuk diberi kebebasan bermain bola basketnya sendiri, namun permintaan tersebut ditolak oleh pelatih Don. Di babak kedua, masih sama bahkan mereka semakin tertinggal jauh dari tim lawan.
Di pinggir lapangan pelatih Don meminta tim out untuk timnya. Dan dia memanggil Bobby Joe dan memberinya kesempatan untuk melakukan kebebasan dalam bermain sesuai keinginannya. Dengan kebebasan yang diberikan oleh pelatih, para pemain akhirnya mulai memperkecil gap skor. Selain itu, dengan permainan cepat akhirnya mereka berhasil unggul dan memenangkan pertandingan. Kemenangan dari tim Iowa menjadikan tim basket Texas Western University menjadi perbincangan di banyak koran, dan para pemain pun banyak mendapatkan perhatian. Dan banyak orang memprediksi tim ini akan bisa bersaing di kompetisi tingkat nasional sebagai wakil daerah mereka. Selain itu, mereka menjelma menjadi tim yang solid yang ditakuti oleh lawannya. Dan mereka pun mendapatkan popularitas, akibatnya mereka tidak hanya mendapatkan dampak positif tapi juga negatif bagi mereka. Rasisme mulai terjadi terhadap pemain berkulit hitam, bahkan Neville Shedd dipukuli oleh sekelompok orang di toilet restoran. Tidak hanya itu, istri pelatih Don juga mendapat ancaman pembunuhan. Atas kejadian ini cukup membuat pemain berkulit hitam dan keluarga pelatih Don cukup khawatir. Namun mereka berusaha tidak mengambil pusing atas kejadian tersebut. Di tempat latihan, Cager mengalami sesak nafas dan setelah menjalani pemeriksaan terungkap bahwa dia menderita kardiomiopati hipertrofik dan bisa berakibat fatal. Namun dia tetap ingin terus bermain basket. Setelah mengetahui hal ini, pelatih Don segera menemui Cager dan mengatakan bahwa tim masih membutuhkan semangatnya, akan tetapi dia tidak lagi dimainkan sebagai pemain dan hanya akan mendukung tim dari bench pemain. Mendengar ini, Cager sangat kecewa karena baginya bermain bola basket adalah nyawanya. Namun pelatih Don tetap dalam pendiriannya karena dia mementingkan kesehatannya, karena itu hal yang lebih penting. Dan perdebatan mereka berdua masih terus berlanjut dan akhirnya mereka berdua saling memahami satu sama lain. Tim bola basket Texas Western University akhirnya maju di kompetisi tingkat nasional. Banyak pihak yang meragukan tim, termasuk beberapa official tim, karena pelatih Don banyak membawa pemain berkulit hitam. Mereka mengatakan bahwa pemain berkulit hitam dapat merugikan tim ketika mereka melaju ke level nasional. Hal ini dibuktikan kejadian di bandara saat kedatangan mereka. Pelatih Don mencoba menyapa dan berkenalan dengan pelatih Adolph Rupp, pelatih tim bola basket University Kentucky, di mana mereka menjadi juara bertahan tingkat nasional. Namun ketika pelatih Rupp melihat para pemain Texas Western University yang sebagian besar adalah pemain berkulit hitam, ia langsung bersikap dingin kepada pelatih Don dan terkesan meremehkan mereka. Saat pertandingan melawan East Texas State University, para pemain mendapatkan perlakuan rasisme dari supporter ketika hendak masuk ke lapangan. Para supporter di tribun mencemooh dengan kata-kata kotor, bahkan disiram dengan air minum. Untung saja hal semacam ini tidak mempengaruhi performa mereka di lapangan. Di dalam pertandingan, tim Texas Western University berhasil mendominasi permainan. Namun David mendapatkan banyak pelanggaran keras dari pemain lawan sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga pelatih Don memutuskan untuk menarik keluar dan menggantikannya karena khawatir dia akan mendapatkan kartu merah. Dan untungnya timnya bisa mempertahankan keunggulannya dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan berakhir, mereka kembali ke hotel untuk beristirahat. Sesampainya di kamar hotel, mereka terkejut melihat kamar hotel yang berantakan dan banyak coretan kata-kata kebencian di tembok. Setelah mengetahui hal itu, pelatih Don dan Ross segera menyuruh Mo untuk membayar tagihan hotel dan check out dari hotel, dan pelatih Don meminta para pemain untuk segera naik ke dalam bus. Kejadian itu memukul para pemain berkulit hitam dengan keras, seolah-olah mereka melawan seluruh dunia. Di pertandingan berikutnya mereka memulai dengan buruk. Permainan mereka tidak solid dan mereka tertinggal poinnya, dan hal ini terus berlanjut dan membuat pelatih Don panik dan frustasi sampai dia sengaja duduk di bench pemain lawan. Dan pertandingan tersebut menjadi kekalahan pertama mereka sejak mereka memasuki kompetisi tingkat nasional. Setelah pertandingan, pelatih Don mengungkapkan kemarahannya kepada para pemain karena bermain sangat buruk. Di sisi lain, alih-alih introspeksi diri, para pemain berkulit putih dan hitam saling menyalahkan. Kemudian Ross mengatakan bahwa ini lebih buruk dari kalah dalam pertandingan. Setelah kalah mereka lupa misi awal mereka mengikuti kompetisi. Pelatih Don mencoba menyatukan kembali dan menyulut semangat timnya. Dan inilah waktunya membungkam mereka dengan memenangkan pertandingan, kata pelatih Don. Akhirnya mereka bersatu lagi. Walaupun kalah dalam pertandingan sebelumnya, mereka masih maju di babak selanjutnya. Di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Kansas.
Sebelum pertandingan, Ibu Cager bertemu dengan pelatih Don, dan dia memintanya untuk memainkan putranya di pertandingan berikutnya. Walaupun hanya 5 menit atau 5 detik sekalipun dan dengan segala resikonya. Saat pertandingan melawan Kansas dimulai, para pemain kesulitan mengalahkan lawan, dan mereka tertinggal poinnya. Jadi untuk mengembalikan keadaan, pelatih Don memasukkan Cager dan perlahan memperkecil gap skornya. Pelatih Don kembali mengganti pemainnya dan berkat keputusan itu berhasil menyamakan kedudukan. Karena pertandingan masih seri dan mereka memasuki babak perpanjangan waktu. Setelah berjuang keras dalam 2 babak perpanjangan waktu yang dramatis, akhirnya para pemain meraih kemenangan di pertandingan itu dengan skor 81-80. Para pemain berhak untuk maju ke final. Setelah pertandingan tersebut, salah satu dewan Texas Western University meminta maaf kepada Don. Karena dia telah meremehkan dan memintanya untuk melupakan semua yang pernah dia katakan selama ini. Dalam wawancara sebelum pertandingan final, pelatih Rob meremehkan para pemain Texas Western University, karena yang kebanyakan dari mereka pemainnya berkulit hitam. Namun para pemain Texas Western University tidak terpengaruh dengan pernyataan pelatih Rob. Justru mereka sangat senang karena mereka berhasil lolos ke final. Pada malam hari sebelum pertandingan final, pelatih Don meminta semua para pemainnya untuk berkumpul di lapangan, dan dia menyampaikan rencananya di pertandingan final. Dia ingin membuka mata semua orang yang selama ini bersikap rasis terhadap mereka, dan dia memutuskan untuk menurunkan semua pemain berkulit hitam termasuk 2 pemain cadangan. Mendengar hal ini, Jerry Armstrong yang merupakan pemain berkulit putih mengatakan bahwa dia ingin bermain tetapi dia mengalah demi rencana pelatih dan kepentingan tim, dan dia juga berkata untuk mengembalikan martabat rekan satu timnya. Pada malam harinya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pertandingan pun dimulai, pelatih Don pun menjalankan rencananya dengan menurunkan 5 pemain berkulit hitam sekaligus. Dan hal ini pertama kalinya dalam sejarah kejuaraan bola basket tingkat nasional di Amerika. Berbagai drama terjadi di dalam lapangan, mulai dari cederanya Harry Flournoy yang sering mendapatkan pelanggaran keras dari lawan, dan pelatih Don mengeluarkannya dan menggantikannya dengan Cager, dan puncaknya para pemain tertinggal poin. Akan tetapi berkat semangat para pemain dan strategi pelatih Don, tim berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan menjadi semakin menarik dan fenomenal, ketika para pemain melakukan aksi-aksi bola basket yang belum pernah mereka saksikan oleh orang sebelumnya. Setelah banyak perjuangan dan drama, para pemain akhirnya berhasil memenangkan pertandingan final melawan Kansas dan menjadi juara dalam kompetisi tingkat nasional. Saat pertandingan final itu, tim-tim lain semakin terbuka untuk merekrut pemain berkulit hitam di tim mereka. Langkah yang diambil oleh pelatih Don Haskins yang awalnya hanya ingin membawa kemenangan untuk timnya, ternyata banyak berdampak lebih besar. Dalam pertandingan melawan Kentucky menjadi sejarah terbesar di sejarah bola basket Amerika. Semua pemain menjadi pemain besar dan sukses dan menjadi pemain profesional, pelatih, guru, polisi dan banyak lagi. Sementara itu pelatih Don Haskins melanjutkan karirnya sebagai pelatih di Texas Western University selama 14 musim. Sementara pelatih Adolph Rupp mulai membuka diri untuk menerima pemain bola basket berwarna kulit hitam sejak saat itu.